Shalom, kembali lagi bersama dengan kami di YouTube channel Bukit Zaitun dalam 10 menit mudah memahami pelajaran sekolah Sabat. Tidak terasa bahwa ini merupakan pelajaran yang terakhir di kuartal yang ketiga di tahun 2023, yaitu pelajaran yang ke-14. Dan judul pelajaran kita yang terakhir yaitu Efesus dalam hati. Ayat hafalan kita dapat dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pelajaran kita selama 1 pekan ini memang berbicara dalam kitab Efesus pasal yang pertama, Efesus pasal yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Tapi saya tidak akan membahas secara keseluruhan, tapi kita akan ambil secara garis besarnya agar kita mudah memahami pelajaran kita. Nah, di dalam pekabaran kitab Efesus ini memiliki kaitan dengan surat-surat Paulus lainnya. Nah, dalam kitab Efesus khususnya, ini sebenarnya menawarkan berbagai pemandangan teologi yang sangat menakjubkan. Dan kitab Efesus ini juga bukan saja berfokus terhadap isu-isu persoalan jemaat secara lokal, tetapi juga berbicara kepada semua jemaat secara universal di sepanjang zaman. Dan bahkan secara khusus kitab Efesus juga membicarakan tentang yaitu rencana penciptaan dan penebusan, berbicara tentang keadaan dosa dan kematian manusia, lalu bagaimana manusia itu akan tanpa Yesus itu hidup tanpa harapan, lalu bagaimana misteri Allah dalam penciptaan, lalu tujuan Tuhan untuk mempersatukan dunia dan surga, lalu juga berbicara tentang persatuan jemaat yang tidak dapat dicapai tanpa meninggalkan kesombongan, serta berbicara tentang jemaat sebagai pasukan Kristus yang diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Dan tentunya secara keseluruhan, Paulus memuji Allah atas segala berkat-berkat rohani yang kita terima, yang tentunya ketika kita diberkati di dalam Kristus. Dan Allah juga mengurniakan kepada kita segala berkat rohani, dan itu adalah berkat rohani di dalam sorga. Ya, ada beberapa orang yang mengartikan bahwa berkat-berkat ini berkat di dalam jemaat, ya, dibedakan dari dunia dan dipanggil keluar darinya. Atau dapat kita artikan bahwa berkat-berkat di dalam perkara-perkara sorgawi, seperti berkat yang datang dari sorga yang dirancang untuk menyiapkan umat-umat Tuhan untuk masuk ke dalamnya dan bahkan menjamin mereka untuk dapat masuk ke dalamnya, yaitu sorga tentunya. Dan akhirnya manusia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan dan dipersatukan di dalam Kristus. Dan itu sebabnya kita harus peduli atau peduli terhadap perkara-perkara rohani dan surgawi, karena itu merupakan hal-hal yang paling utama. Dan tentunya ini ada rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Lalu di dalam kitab Efesus juga berbicara sebelum kita masuk ke dalam rencana keselamatan tersebut, kita harus memiliki keyakinan bahwa keselamatan itu hanya berpusat kepada Kristus. Dan saya sebutkan tadi merupakan rencana Allah untuk penebusan menjangkau umat secara universal. Dan tentunya penebusan ini melalui darah Yesus dan adanya pengampunan dosa. Mengapa? Karena tidak ada pengampunan tanpa penebusan. Dan penebusan ini diperoleh di dalam Kristus, dan pengampunan diperoleh melalui darah Yesus. Dan kalau kita lihat selanjutnya bahwa dalam kitab Efesus, bahwa status jemaat Efesus itu di dalam Tuhan itu berubah. Jadi setelah di dalam Tuhan itu statusnya berubah. Yang dulunya mati disebabkan oleh pelanggaran akan dosa, sekarang dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, kondisi mati yang dimaksud oleh Paulus ini adalah mengalami keterpisahan dari Allah serta tidak dapat menghargai perkara-perkara rohani karena
pikiran mereka gelap. Ini keterpisahan mereka dengan Allah. Karena pikiran mereka gelap. Mereka mentaati iblis dalam tanda kutip dan mendurhakai Tuhan. Dan akibatnya mereka dimurkai Allah dan menuju kepada kebinasaan. Dan Paulus juga mengakui bahwa orang Kristen Yahudi pun dulu sama dengan orang Kristen asal kafir ya, dahulu. Karena mereka hidup di dalam kehendak daging dan pikiran-pikiran yang apa? Yang jahat. Tapi Allah menyatakan kasih karunia dan kemurahan yang sangat besar. Mereka diselamatkan dari perhambaan dosa, maut, dan murka Allah oleh karena iman mereka kepada siapa? Kepada Kristus. Dan di dalam Kristus Allah membangkitkan mereka yang tadinya sudah mati secara rohani, ya mereka sudah mati secara rohani, dan mereka diberikan Tuhan tempat tinggal yang mulia dan warisan bersama Kristus di sorga. Dan itulah makanya Tuhan merubah status mereka. Dan perubahan ini terjadi tanpa andil manusia sedikit pun. Tidak ada ya andil manusia. Sebab tidak ada perbuatan baik yang dapat melayakkan manusia menerima keselamatan. Dan selanjutnya dalam kitab Efesus juga diterangkan bahwa bangsa Yahudi hidup dalam paradigma bahwa mereka adalah umat Allah. Bahkan sampai sekarang ini. Dan paradigma ini membatasi penerimaan mereka terhadap orang-orang non-Yahudi. Namun dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini membuka mata semua orang tentang kekeliruan tersebut. Bahkan Paulus menyebutkan ini sebagai suatu yang rahasia. Kenapa rahasia? Ini merupakan satu keselamatan yang terjadi karena Kristus telah menggenapi karya salibnya di Golgota. Dan karya ini ditujukan bukan hanya kepada orang Yahudi, melainkan orang-orang non-Yahudi. Dan pelayanan mengenai rahasia keselamatan itu dipercayakan kepada siapa? Kepada Paulus sendiri. Dan Paulus juga memahami bahwa panggilan itu merupakan kasih karunia Allah. Ia yang sebelumnya penganiaya jemaat kemudian dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang pemberita Injil. Lalu Allah mengutus Paulus kepada orang non-Yahudi supaya tugas mereka mau percaya dan dapat mengambil bagian dalam kasih karunia. Sebab itu Paulus melihat ini tugasnya merupakan satu hal yang istimewa karena menjadi saluran berkat dalam kasih karunia Allah. Dan kesatuan orang Yahudi dan non-Yahudi dalam Kristus ini merupakan rahasia memang yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh orang-orang yang beriman pada perjanjian lama pada itu. Namun kesatuan ini bukanlah rencana Allah yang muncul belakangan sebagai akibat orang Yahudi yang tidak merespon Injil sebagai mestinya. Ketika Yesus memperkenalkan diri kepada bangsa Israel sebagai juru selamat mereka, ia menjelaskan bahwa ia datang untuk menyelamatkan orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, kalau kita perhatikan amanat agung yang diberikan kepada para rasul oleh Yesus sebelum kenaikannya ke sorga, jelas bahwa murid-murid ini diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa, kaum dan bahasa. Artinya, kepada orang non-Yahudi juga. Dan itulah tugas Paulus, meskipun banyak penderitaan yang Paulus rasakan di dalam pelayanannya. Lalu dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini juga perhatikan bagaimana Paulus juga memberikan 7 daftar satu dalam tanda kutip ya, tanda kutip satu, yaitu satu tubuh, satu roh, satu harapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa. Dan Paulus meminta agar umat-umat Tuhan memelihara kesatuan ini. Dan di dalam nasihat Paulus dalam Efesus pasal kelima juga yang terakhir ini, Kristus yang mengatakan bahwa kita harus memiliki hidup di dalam kasih. Bahkan gaya hidup orang Kristen itu harus berbeda dengan orang lain yang tidak di dalam Kristus, yaitu menurut kasih Allah. Bahkan kita harus hidup seperti anak-anak Allah, anak-anak terang, dan hidup kudus. Dan meniru Allah berarti meniru Kristus, yaitu meniru kasih, kekudusan, kebajikan, dan sikapnya yang memuliakan Allah. Dalam pelajaran sekolah sahabat ini sangat penting bahwa ada kabar baik dalam kitab Efesus, yaitu bagaimana kasih Allah yang
paling luar biasa yang Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. 10 menit mudah memahami pelajaran sekolah sahabat. Jika ada pertanyaan atau tambahan, silakan isi dalam kolom komentar. Tuhan memberkati.